Buka masker dulu, Bang. Oh siap, Iya. atuh. Halo, kembali lagi ke podcast di channel Hukum Unpas. Nah, di podcast ini kita bakal bahas-bahas tentang hal yang berhubungan sama kemahasiswaan, Kak. Iya. Nah, di sini gimana kalian kabarnya sehat? Apalagi kan sekarang di tengah-tengah pandemi, sekarang apalagi puasa gitu kan, panas-panas sekarang siang-siang kita syuting di sini kan. Nah, di sini saya sudah bersama Kang Wirawan Chandra dari tim Caretaker. Nah, kalian mahasiswa, kalau penasaran sama Kang Wirawan Chandra, boleh Kang diperkenalkan dulu Iya. siapa sih sebenarnya Kang Wirawan Chandra itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nama saya Wirawan Chandra Kusuma dari angkatan 2017. Di sini saya di tim caretaker di bidang 1 gitu. Jadi di pengisian kelembagaan gitu. Boleh kalau misalnya ada Instagram atau Facebook, siapa tahu teman-teman mahasiswa mau follow gitu. Apa ya? Instagram saya Wirawan CK gitu. Bisa di-follow lah untuk kita sharing-sharing gitu sama mahasiswa gitu kan. Apalagi terkait apa namanya kedepannya untuk kelembagaan sendiri seperti apa gitu. Oke, boleh. Nah, teman-teman, di video kali ini mungkin kita bakal membahas tema yang hangat ya. Soalnya banyak teman-teman yang bertanya-tanya kepada saya dari pembela juga banyak yang bertanya-tanya tentang ini gitu. Mungkin dari tim caretaker juga banyak yang bertanya-tanya ke tim caretaker yaitu tentang pemira. Iya. Nah, tentang pemilihan raya Ya, mahasiswa. ya. Nah, gitu. Jadi apalagi nih angkatan-angkatan 2020, 2019 kan belum pernah mengalami nih Betul. apa itu pemira sebenarnya. Iya. Malah kalau teman-teman dari 19 atau 20 nggak tahu apa itu pemira gitu kan, bakal terjadi misalnya apa sih itu pemira, mungkin nggak penting bagi kehidupan kemahasiswaan gitu kan, malah jadi adanya apatisme apolitis gitu kan. Iya. Kalau misalnya gitu. Nah, kalau boleh tahu sih pemira itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya pemira itu sendiri kan nggak adopsi dari pemilihan umum yang ada di negara kita sendiri gitu ya. Artinya kalau mau memilih pemimpinnya, memilih orang-orang yang bakal menjadi eh, apa ya wakil rakyatnya gitu kalau misalnya di negara kita sendiri. Nah, itu kan ada kalau di negaranya itu di pemilu gitu kan. Nah, sementara untuk di ranah mahasiswa sendiri ada namanya pemilihan umum raya mahasiswa gitu kan. Nah, di sini itu kita sama gitu mengadopsi dari negara kita sendiri yang apa namanya memilih calon-calon pemimpinnya itu berdasarkan pemungutan langsung suaranya gitu. Jadi kita yang milih, nanti bakal ketahuan siapa yang akan menang gitu dan yang akan memimpin ke depannya seperti itu. Benar ya, kalau sebenarnya kalau kampus itu merupakan eh, negara dalam skala kecil gitu Iya, kan. betul sekali itu. Nah, dengan adanya pemira ini kan nggak mungkin, kalau bahasa Sundanya mah ujuk-ujuk gitu. Iya, betul. Ujuk-ujuk terjadi pemira gitu. Iya. Pasti banyak juga persiapan-persiapan dari pemira tersebut. Nah, pasti banyak juga lembaga-lembaga yang bakal mendukung pemira itu gitu kan. Betul sekali. Apalagi sekarang bakal adanya regulasi baru dan lain-lain gitu kan. Ya. Nah, kalau boleh tahu si lembaga-lembaga yang bisa mendukung dari pemira itu apa aja sih? Jadi untuk pemira sendiri yang ada di Fakultas Hukum Unpas kan kita sudah tahu gitu ada lembaga-lembaga yang sudah ada menjadi lembaga yang ada di Fakultas Hukum seperti KPUM, BM dan BPM gitu untuk yang kita ketahui gitu. Nah, untuk kedepannya kami tim caretaker sudah merumuskan kepada fakultas bahwa harus ada dua lagi lembaga yang muncul di pemira ini sendiri gitu. Untuk yang pertama ada Bapera. Bapera ini kalau misalnya kita adopsi dari negara itu sebagai Bawaslu gitu, Badan Pengawas Pemilunya. Jadi yang sekarang yang mengawasi jalannya pemira sendiri. Jadi Bapera ini memiliki fungsi sebagai pengawas dalam pemira yang akan nanti dijalankan di Fakultas Hukum, serta dia itu akan menjalankan tugasnya sebagai pengawas juga di pemiranya saat dilaksanakannya gitu. Untuk kedepannya kan kalau untuk yang sebelumnya tidak ada gitu. Nah, untuk kedepannya kita harapin adanya Bapera ini memang untuk pemira itu menjadi jadi lebih ter apa ya namanya di
bisa apa ya? terstruktur. Nah, gitu ya. terstruktur dan benar ada pengawasnya gitu untuk pemiranya sendiri gitu. Lalu yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini lembaga yudikatif yang dibuatnya secara ad hoc ketika nantinya ada perselisihan hasil penghitungan suara atau sengketa di pemiranya, ada Mahkamah Konstitusi yang berhak dan berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa pada saat pemira. Nah, untuk Mahkamah Mahasiswa sendiri mengadopsi dari Mahkamah Konstitusi yang ada di negara kita sendiri. Jadi nanti di dalamnya ada 9 hakim yang akan memimpin dan untuk menyelesaikan si sengketanya itu sendiri seperti itu. Nah, untuk Mahkamah Mahasiswa sendiri ini nantinya dilantik oleh dekanat, dan untuk para calon hakim-hakim yang akan mendaftar itu nantinya akan direkomendasikan oleh bidang 3 fakultas yang akan bekerja sama dengan laboratorium hukum gitu. Seperti itu. Nah, menarik nih, apalagi ada yang baru kan, ada Ya. Mahkamah Mahasiswa, ada bagian yudikatifnya gitu. Iya. Jadi benar-benar menganut trias politika bukan Nah. gitu. Nah, yang menarik tuh di sini kalau Mahkamah Mahasiswa itu sebagai lembaga ad hoc, Ya. berarti kan dia hanya ada untuk tujuan tertentu dan bakal dibubarin juga. Betul. Nanti. Nah, misalnya kalau dalam pemira ini tidak ada perselisihan, apakah lembaga ad hoc itu bakal ada atau bagaimana? Jadi gini ya, konsepan awalnya dibentuknya untuk Mahkamah Mahasiswa sendiri itu memang teman-teman sendiri ingin bahwa Mahkamah Mahasiswa ini menjadikan tambahan untuk mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi seperti itu. Karena untuk apa nantinya untuk anak-anak atau mahasiswa yang memang ingin terjun langsung di hukum ketatanegaraan seperti itu beracaranya, nah nanti bisa disalurkan ke situ. Nanti soalnya ada pelatihannya kayak gitu sebelum jadi hakim yang akan jadi Mahkamah Mahasiswa sendiri. Sebelumnya itu gitu. Kan tadi ada persyaratan untuk menjadi anggota dari lembaga itu tadi, Ya. Mahkamah Mahasiswa. Nah, kalau lembaga KPUM dan lain-lain itu ada persyaratannya atau bagaimana? Nantinya untuk semua lembaga yang akan ada di Fakultas Hukum ini memang kita memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa sendiri. Nah, kalau misalnya adalah beberapa syarat yang memang menjadi vokal mahasiswa untuk masuk ke dalam lembaga itu harus memikirkan ini ada poin-poin ini. Nantilah kita di sosialisasi yang akan datang pasti kita akan jelaskan apa-apa saja yang akan jadi syarat-syaratnya gitu. Nanti makanya kalau mahasiswa yang mau benar-benar ingin berlembaga tetap pantau terus gitu. Maksudnya nanti tim Kataker pasti bakalan memberikan informasi yang sangat jelas dan kedepannya begitu. Jadi anak-anak mahasiswa yang masih belum merasakan kelembagaan dan pemilihan umum raya itu makanya tetap kepoin kita ya gitu. Tuh, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa kan, mahasiswa yang notabene-nya mungkin disebut kreatif minority gitu kan. Iya. Dia pasti dapat merubah bangsa harus belajar dulu dari hal-hal kecil yang ada di kampus gitu. Betul sekali. Dari BEM, BPM dan lain-lain, KPUM dan lain. Ya. Nah, dari lembaga-lembaga tadi kan pasti ada alurnya nih. Ya. Alurnya kapan saja gitu. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang sering ditanya-tanyakan gitu kan. Ya. Dari teman-teman mahasiswa ke kita gitu kan. Ya. Nah, di situ pasti ada alur-alurnya yang beruntutan, yang bakal terakhirnya ada pemira gitu. Ya. Yang bakal terakhirnya ada lahirnya BEM sama BPM baru gitu. Iya. Nah, jadi alurnya itu gimana sih dari mana-mananya? Jadi kita ini sebelum masuk ke alur itu sebenarnya ada agenda kemahasiswaan agenda, gitu ya. agenda Maksudnya agenda kemahasiswaan ini kita jelasin bahwa di dalamnya itu terdapat seperti MUMAS untuk kedepannya. MUMAS sih pasti sudah ada ya dari sebelumnya MUMAS. Terus ada pelaksanaan penyusunan program kerja bagi
lembaga BEM yang terpilih untuk semester yang ganjil. Nah, nanti itu untuk kedepannya BEM ini memiliki program kerja sebanyak 2 kali gitu. Jadi ada yang semester ganjil dan semester genap gitu. Kenapa demikian? Jadi kalau misalnya di semester ganjil ada kekurangan ataupun ada yang harus diperbaiki ke depannya, nanti kita evaluasi setelah semester ganjil ini, kemudian kita lanjut penyusunan program semester genap gitu, agar nantinya program kerja lembaga BEM ke depannya akan selalu mulus gitu. Nah, sesuai gitu dengan yang kita harapin gitu. Kan saya mah masih maba ya, masih angkatan 2019 Iya, ya. hitungnya Jadi maba. masih belum tahu si BEM sama BPM tuh, maksudnya kalau dulu itu kerjanya dibagi menjadi 2 seperti tadi apa satu tahun gitu. Setahu saya sih selama 1 tahun itu gitu. Makanya di sini kami ingin mencoba terobosan baru. Makanya si lembaga BEM itu dijadikan nantinya 2 tahap gitu. Ada pelaksanaan program kerja semester ganjil dan pelaksanaan program semester genap. Nah, nanti tuh di dalam agenda mahasiswa selain ada MUMAS, terus penyusunan program kerja BEM semester ganjil, terus nantinya ada di situ tuh ada pembentukan dan sosialisasi dan pembentukan KPUM serta Bapera, kemudian evaluasi semester ganjil, dilanjutkan kembali penyusunan program kerja semester 2, langsung pelaksanaan program kerja semester 2, lalu nantinya setelah agenda yang itu muncul agenda persiapan untuk pengisian kembali ke kelembagaan BEM dan BPM untuk periode selanjutnya. Seperti itu. Nah, nantinya itu dilantik oleh dekanat sendiri seperti itu. Jadi sekarang mah benar-benar terstruktur ya, Ya. benar-benar sangat mendukung antara acara-acara itu ya. Ya, karena kami sendiri kan di sini tujuannya untuk pembenahan gitu ya, untuk sama-sama gitu, untuk fakultas kita yang lebih baik dan untuk yang ya apa sih gitu, untuk fakultas kita sendiri gitu, ngasihin yang terbaik dan yang paling top gitu. Kita tuh di sini mahasiswa kan pengen gitu, fakultasnya atau lembaganya pengen gitu sama anak-anak yang lain dan teman-teman gitu. Nih fakultas kita, nih lembaga kita. Nah, pengen seperti itu sih. Situ sama lebih kayak ngedorong mahasiswa lain supaya untuk berlembaga itu tujuannya mencari ilmu gitu. Apabila ada anak-anak atau mahasiswa yang belum memiliki sejarah track record di berlembaga atau berorganisasi, mangga kalau misalnya memang teman-teman atau mahasiswa yang nanti memang berkeinginan untuk masuk, ya mangga terbuka gitu untuk bukan kami sih, untuk nantinya fakultas dan teman-teman yang akan jadi panitia ini, ketua BEM, wakil ketua BEM, serta anggota BPM seperti itu, ataupun Bapera dan Mahkamah Mahasiswa. Oke. Nah, ada lagi nggak agenda-agenda yang lain atau sudah? Udah sih agenda cuman hanya segitu. Nanti ada juga tahapan-tahapan untuk pemilu raya mahasiswa sendiri langsung gitu. ke pemilu rayanya. Jadi kan biar langsung gitu. Biar matching. Untuk terstrukturnya apa itu namanya agenda-agenda tadi juga mungkin juga dapat melahirkan politik yang sehat ya kayaknya teman-teman. Ya kita juga sih nggak memungkiri gitu ya sama kalau anak-anak yang ingin berpolitik di kampusnya ya mangga gitu. Tapi asalkan politik anak-anak atau mahasiswa teman-teman sekalian itu ya politiknya sehat gitu. Ketika untuk mencari suara, mencari apapun itu yang mangga, tapi jangan sampai harus ya keluar dari jalurnya lah gitu, sesuai yang ini aja lah gitu, baik-baik aja gitu. Memang di setiap kampus tuh pasti ada politik. Ya apalagi kan kalau misalnya kan. pemirau gesekan tuh sangat tinggi gitu kan. Untungnya ada mahkamah mahasiswanya. Nantinya itu diharapinnya ketika ada sengketa hasil suara, nah nanti mangga gitu ya untuk kedepannya teman-teman kalau misalnya yang tidak puas dengan hasil-hasil bukti yang cukup kuat dan dimiliki bisa dilanjutkan ke mahkamah mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi kita belajar juga gitu, kayak nanti tuh kan kampus itu sebagai tadi yang Valdi katakan sebagai negara dalam skala kecil gitu. Nah makanya
kita pengen benar-benar gitu nerapin kayak gitu, toh semuanya juga untuk kebaikan kita semua lah gitu, insya Allah gitu. Tadi udah masuk ke adanya pemilihan gitu kan. Ya. Nah, dengan adanya tapi sebelum itu saya mau nanya dulu deh. Gimana, Kan Pak? ini sih persiapannya sangat-sangat terstruktur dan rapi gitu ya. Berapa bulan sih ngerjainnya? Maksudnya ini kan sangat-sangat bagus gitu kan, dari terstruktur dari awal adanya kelembagaan baru sampai agenda-agenda dan alur-alurnya juga sangat cukup jelas gitu kan. Apalagi di podcast kemarin yang membahas tentang pedoman, yang pedoman juga sangat jelas gitu regulasinya. Emang berapa bulan sih cara? Untuk misalnya pemilihan sendiri itu kan kita dimulai dari seperti sosialisasi KPUM gitu ya, sosialisasi KPUM dan Bapera sebagai perangkat yang nantinya akan mempersiapkan pemira itu seperti apa. Lalu nantinya dipilihlah anggota-anggota KPUM dan Bapera. Kemudian setelah itu nanti ada upgrading bagi anggota-anggota KPUM dan Bapera yang terpilih. Setelah itu KPUM dan Bapera mempersiapkan nantinya untuk pemilihan umum raya gitu, bakal calon ketua BEM dan wakil BEM serta anggota BPM gitu. Nah nanti tuh itu kita harapinnya itu biasanya dimulainya itu di agenda kemahasiswaan kami yang sudah buat untuk dimulainya pembentukan KPUM itu sendiri setelah pelaksanaan program kerja semester ganjil nantinya BEM gitu. Nanti itu di agenda tuh. Berarti ya kurang lebih untuk persiapan pemira sendiri untuk nantinya lebih dari 6 bulan gitu. Seperti itu. Jadi memang benar-benar dipersiapkan gitu untuk pemira kedepannya. Berarti kalau dihitung dari sekarang akan ada pemiranya kira-kira bulan berapa? Untuk pemiranya untuk tahun sekarang pasti tahun sekarang insya Allah. Untuk ininya nantilah kalau misalnya teman-teman masih pengen tahu dan kepo gitu ya, tetap aja pantau caretaker, IG caretaker. Dan kalau misalnya mau sharing gitu, mau ngobrol diskusi sama anak-anak caretaker tentang kelembagaan sendiri ataupun pemira yang akan nantinya ada, kami terbuka dan welcome. Insya Allah kami pasti jawab, kami pasti beritahu informasi yang aktual gitu. Kami nggak akan gimana gitu, maksudnya kami pasti ngasih informasi buat teman-teman semua gitu yang ada di mahasiswa gitu. Apalagi kan angkatan 20 nih. Nah ya. Angkatan 20 nih yang belum pernah merasakan pesta demokrasi gitu kan. Pasti sangat penasaran nih apa sih sebenarnya itu pemira yang kayak tadi itu. Nah, misalnya nih Valdi kan angkatan 2019. Ya. Bisa nggak sih misalnya Valdi jadi ketua BEM gitu dari angkatan 2019 gitu? Untuk Valdi sendiri mau mencalonkan ketua BEM, ya bisa-bisa aja. Tapi kan nantinya Valdi juga harus melihat apa saja syarat dan aturan yang disebutnya ya. Di dalamnya itu nantinya tuh ada aturan-aturan dan syarat intinya untuk bakal calon ketua BEM dan wakil ketua BEM, ataupun Valdi mau jadi anggota BPM ataupun Valdi mau jadi anggota KPUM atau Bapera dan Mahkamah Mahasiswa. Nanti kita memberikan syarat-syaratnya apa saja untuk menjadi salah satu anggota di dalamnya gitu. Apalagi kalau ketua BEM dan wakil ketua BEM nanti juga pasti kita kasih tahu gitu untuk syarat-syarat ke depannya gitu. Oh, jadi terbuka ya untuk semua mahasiswa, nggak ada rekomendasi harus angkatan ini harus ini. Oh, enggak. Jadi terbuka semuanya. Jadi semuanya bebas belajar gitu. Belajar di keorganisasian ini gitu kan. Tapi ada bocoran dikit gitu ya untuk mahasiswa gitu. Apa nih? Penting nih. Untuk misalnya anak-anak yang mau berlembaga itu sekarang karena kita udah konsultasi juga gitu ya. Pengennya itu mahasiswa yang ibaratnya udah di atas semester 6. Mahasiswa yang di atas semester 6 itu kan udah ibaratnya mereka udah jadi mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Nah, pengennya tuh fokusnya itu mereka benar-benar nyelesain tingkat kayak skripsiannya gitu, tugas-tugas akhirnya gitu. Jadi benar-benar kalau untuk nantinya untuk anak-anak lembaga itu yang mau berlembaga ya ibaratnya dari tahun-tahun awal gitu.
Jadi Ah, ketika dia baru masuk, dia baru apa namanya? Dia nyari eh, ibaratnya itu ilmu yang untuk ini itu. Nah, sekalian juga bisa berlembaga gitu. Kalau misalnya semester akhir tidak disarankan gitu karena fakultas juga ingin mahasiswanya juga cepat lulus gitu. oh iya. Soalnya dulu kalau angkatan Valdi ya 2019 itu kebetulan Valdi ada di BPMK. Nah, BPMK kebetulan Valdi di ini Kabid Legislasi kebetulan. Nah, kan misalnya kalau ada mahasiswa baru yang angkatan 2020 itu berarti nggak ada BPMK langsung ke BPM bisa. Bisa Oh, nanti. seperti itu. Karena oh ya, nanti juga untuk pemilihan anggota BPM itu diadopsi dari kayak pemilihan DPR. Oh, heeh. Ya, jadi nanti juga jadi pengen bener-bener nerapin apa sih yang ada di atas gitu. Jadi nantinya kita tuh bener-bener kampus kita tuh sebagai negara dalam skala kecil, negara dalam kampus gitu. Nah, gitu. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, sekarang Apa lagi? mungkin setelah tadi kan sudah jelas ya, misalnya tadi kalau mencalonkan ada regulasinya, terus ada anak-anak 2020 juga bisa mencalonkan ke BPM, ke BEM gitu. Jadi paling persyaratan yang paling utamanya adalah selain mahasiswa aktif Iya. di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Iya. ada lagi nggak sebenarnya? Paling nantinya ada syarat IPK itu. Oh, ada syarat IPK. Iya. Heeh. Gitu. Syarat IPK. Terus ada juga nantinya saya mau ngasih tahu tentang apa alur alur dari pemilihan umum raya sendiri untuk masing-masing lembaga gitu. Nantinya kayak BEM dan BPM ataupun yang lainnya kayak dimulai dari sosialisasi, terus pemberian berkas, langsung seleksi berkas. Nantinya untuk apa namanya? Ada juga fit and proper test, udah begitu, iya. udah fit and proper test, nanti kita upgrading, kita langsung ada pengukuhan dari dekan gitu. Dikukuhkannya sama dekan langsung. Iya, untuk BEM dan BPM gitu dan KPUM seperti itu. Oh, jadi udah mungkin ya kalau buat alur. Udah seperti itu. Jadi kalau nanti alur. itu ada kurang lebih 8 tahapan gitu. Oh, ada 8 untuk- tahapan. Ya, untuk si apa namanya? Si lembaga itu ke depannya. Oh, satu juga. Jadi eh gimana ya, inti dari apa ya yang kita harapin dari lembaga-lembaga yang ada di Fakultas Hukum Unpas ini, lembaga kemahasiswaan sendiri, sebenarnya kita itu pengen semua mahasiswa yang nantinya masuk ke kelembagaan mahasiswa itu fokus dan tujuan utamanya selain dia kuliah di kampus, dia itu mencari ilmu di lembaganya gitu. Jadi ketika dia masuk ke kelembagaan itu dia dapat ilmu atau yang dapat diserap dari kelembagaannya sendiri, dapat tahu berorganisasi seperti apa, dapat baratnya jalur birokrasi seperti apa, seperti itu sih. Kita pengen lebih ngarahin anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum itu seperti apa gitu. Ini juga dengar juga kan teknis dari Pemira itu dirubah atau bagaimana, atau tetap sama seperti tahun kemarin? Tetap seperti sama, Tetap tapi kita tuh kan yang kata tadi kayak Valdi katakan lebih terstruktur gitu dan lebih jelas gitu dari awal sampai akhirnya itu seperti apa. Nah, makanya kita juga ingin mahasiswa semua tahu gitu jalannya Pemira nanti ke depannya seperti ini, ada step by stepnya gitu. Jadi anak-anak nggak perlu takut untuk ini kapan ya seperti itu. Jadi lebih transparan Nah, mungkin ya. seperti itu. Kan tahun kemarin juga sudah baik gitu. Sekarang bakal menjadi lebih baik lagi dari tahun kemarin Ya, gitu. jadi mahasiswa yang di bawah saya, adik-adik saya, teman-teman saya, rekan-rekan yang benar-benar mau masuk lembaga, ayo persiapkan diri kalian lah gitu. Yang minat ya, maksudnya gitu. Kita juga nggak memaksakan kok untuk masuk lembaga nanti untuk kedepannya gitu.
Jadi itu mah muncul Iya. dari mahasiswanya sendiri gitu. Iya, karena nggak cuma hanya lembaga seperti BEM, BPM, KPUM, Bapera atau Mahkamah Mahasiswa kan, sekarang juga udah ada UMBF gitu kan yang benar-benar Iya, ya UMBF. jika kalau kalian punya apa namanya kelebihan gitu kayak kalian suka debat ya mangga masuk debat gitu kan, yang suka nantinya pengen jadi hakim atau jaksa bisa di moot court gitu kan. Ataupun anak-anak cowok nih misalnya yang misalnya suka main bola, futsal ataupun lain-lain, ada di bola, futsal, basket dan masih banyak lah pokoknya. Ya pokoknya fakultas kita tuh sekarang makin gini terbaik. Bisa dilihat fasilitasnya Iya. juga sekarang ada podcast Iya. juga kan. Jadi wah ini sangat enak sekali. Mungkin kalau dari kemarin dari podcastnya Kang Yudis, kata Kang Yudis itu mungkin Unpas udah menjadi salah satu kampus idaman kali. Nah, asik bener. Iya, udah jadi kampus idaman. Tinggal sekarang kelembagaannya. Nah, ya, kita lihat aja gitu. Saya masih berharap, insya Allah gitu, kalau kita sama-sama niatnya baik untuk untuk fakultas kita sendiri, Fakultas Hukum Unpas, insya Allah lah kedepannya juga bakalan baik, lancar gitu. Amin gitu kan. Ya, karena untuk apa lagi gitu ya, gitu. Kita mau ninggalin alma mater gitu. Masa alma mater kita ibaratnya B aja gitu kan, nggak mungkin. Kita harus kayak punya yang ditinggalkan dan kita tuh bangga gitu sama alma mater kita, Unpas Hukum gitu. Kita juga harus lah gitu, harus bisa the best gitu. Gitu. Apalagi buat experience nanti adik-adiknya gitu Nah, ya itu. yang harus berlembaganya dengan lebih baik lagi. Seperti itu mungkin. Karena ya itulah saya udah semester akhir gitu kan. Saya ngarepin aja adik-adik saya bisa benar-benar gitu, maksudnya kedepannya bangun fakultas kita, alma mater kita jadi lebih gila gitu, lebih terbaik gitu ke depannya. Lebih berprestasi. Berprestasi. Bisa jadi contoh bagi masyarakat umum kayak misalnya kampus-kampus lain mau berkunjung nih, wah ternyata kelembagaannya rapi gitu. Bisa ditiru sama masyarakat umum. Itu yang kita harapin mas sebenarnya. Terus apa lagi dari Valdi? Sebenarnya tadi yang kita omong gitu udah ini ya, udah goals ya. Iya. Nah mungkin itu pertanyaan terakhir Valdi mungkin ya. Apa sih sebenarnya goals dari tim caretaker ini untuk kelembagaan mahasiswa kedepannya gitu? Oh, goalsnya ya itu tadi sebenarnya tim caretaker sama bukan tim caretaker sih yang diharapin tuh, maksudnya ini tuh harapan harapan mahasiswa ataupun fakultas hukum sendiri untuk kelembagaannya itu ya menciptakan lembaga kemahasiswaan yang benar-benar menjadikan mahasiswanya nanti itu bisa disebutnya intinya dapat menyerap ilmu dari berlembaga itu sendiri seperti apa, berorganisasi itu seperti apa gitu, intinya seperti itu sih. Kan nanti banyak juga masing-masing lembaga itu miliki fungsi dan tugas seperti apa nanti anak-anak yang misalnya mau masuk cocoknya kemana, misalnya saya pengen sini ke BEM ataupun saya pengen sini ya ke BPM mangga, untuk ke KPUM silahkan, ke Bapera mangga ataupun Mahkamah Mahasiswa gitu mangga gitu. Nantinya benar-benar jadi pembelajaran bagi mahasiswa di kampus gitu, terlebih gitu untuk kedepannya gitu. Seperti itu sih yang kita inginkan gitu. Jadi selain minat dari mahasiswa sendiri, mahasiswa tersebut juga harus mempunyai kontribusi gitu ya. Nah, gitu. Harus mempunyai kontribusi dalam lembaga yang diikuti. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Ya. Jadi apa? Jadi waktunya terisi positif gitu di kelembagaan, nggak ke yang lain-lain gitu kan. Iya. Yang diharapin semoga aja harapan kami. Iya. Dan semua teman-teman. Ini juga mungkin salah satu pertanyaan dari kebanyakan mahasiswa gitu ya. Menurut Kang Wirawan gitu, sebenarnya dari akademik sama lembaga itu lebih penting mana sih? Kalau saya sendiri gitu ya, ya pasti yang untuk yang awal kita kayak masuk kuliah kan cari pasti ke akademik gitu ya. Untuk misalnya berlembaga atau berorganisasi itu sendiri, ya itu sih balik lagi ke pribadi gitu.
Kalau saya sih mikirnya kalau kita sekarang ibaratnya udah bisa nge apa ya disebutnya manage diri sendiri, apalagi untuk hal akademik kita udah rasa ya di akademik udah enak nih misalnya tuh udah kita udah sesuai dengan yang harus kita kewajibannya apa. Terus nantinya kalau misalnya saya kayak butuh nih ilmu berorganisasi seperti apa gitu kan, berlembaga itu seperti apa gitu kan. Nah mangga itu mah kalau saya gitu, saya mah butuh gitu untuk berlembaga sendiri karena banyak hal-hal yang didapat juga dari berlembaga gitu contohnya. Dan contoh hal kecilnya saya dapat banyak sekali ilmu dari ibaratnya caretaker gitu, dari segala aspek saya dapat, alhamdulillah gitu ya. Makanya kayak itu mah untuk untuk pribadinya masing-masing gitu, untuk pilihannya gitu, untuk dari akademik dan berlembaga bagus yang mana gitu, apa namanya ya, yang diutamakan yang mana gitu. Kalau saya sih memang akademik, nanti tuh untuk yang berlembaganya sendiri itu jadi pendorong gitu, maksudnya pelengkap gitu. Itu seperti itu sih, karena butuh juga kan kita. Iya. Berlembaga itu mungkin bakal mendukungnya kepada nanti link pekerjaan bisa atau jadi bagaimana gitu ya. kan. Banyak mahasiswa-mahasiswa juga yang mencari di lembaga itu seperti itu gitu kan. Bisa. Ya. Nggak kerasa nih udah berapa menit kita ngobrol? Tahu. 32. Oh, 32 menit. Oh, udah lama lagi azan juga. nih. Ya, nih. Ya udah kalau gitu kan menit sudah terus berlanjut gitu. Iya. Jadi apalagi sekarang lagi puasa ya kan tuh. Ntar lagi azan maghrib. Azan maghrib bagian Senegal. Iya. Jadi mungkin kita sudahi saja ya. Di sini saya Valdi pamit undur diri dan juga Saya Wirawan Chandra Kusuma. ya. Iya. Saya juga pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasanya dan terus produktif meskipun ada di masa pandemi. Ya. Dan jangan lupa prokes Anda. Terus dulu. Oh iya, gini pakai dulu. masker dulu Pakai masker. biar Sip. Oke.